Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi kita di Taman Zainurnisa. Dan di sore hari ini kita akan melakukan aktivitas seperti biasanya, berkebun ya. Tetapi di video kali ini temanya adalah memanfaatkan apa yang ada di alam sekitar kita. Apa saja kegiatan kita sore hari ini? Oke, ikuti terus kegiatan kami di Taman Zainurnisa. Ini batang pisang di sini sangat banyak ya. Karena memang kami dikelilingi oleh pohon pisang dan pohon pepaya. Jadi limbah inilah yang paling banyak beserta gulma. Beserta pohon kacang yang sudah tumbuh liar. Karena kita belum ada rencana untuk menanam pohon kacang, jadi kita gunakan untuk sebagai kompos. Ini kita taburkan saja seperti ini ya, ngompos. Nah itu sudah dia jadi apa ya, sudah terfermentasi sendiri. Lihat jamur-jamur putih ya teman-teman. Nah pepaya ini sangat senang untuk hancur. Sebenarnya ini bagus untuk POC ya, campuran POC. Tapi berhubung tempat POC kami itu sudah penuh ya, karena saking banyaknya produksi kulit buah setiap hari, entah itu kulit pisang, entah itu kulit pepaya dan buah-buahan yang lainnya, itu banyak karena kami di sini suka makan buah. Nah jadi tempat POC itu sampai penuh. Jadi ini tidak muat lagi. Dengan cara seperti ini kita akan mengolah limbah ini menjadi pupuk kompos, menyatu dengan tanah. Dan di atasnya ini nanti kita akan tutupnya kembali dengan tanah. Nah, dan kita akan tunggu selama kurang lebih 2 mingguan ya, agar dia menyatu dulu dengan tanah, dia terfermentasi dengan baik, terurai dengan baik. Setelah itu baru kita tanami nanti. Nah, dan yang ini bedengan-bedengan yang ada begini sudah kita lakukan hal yang sama juga ya teman-teman. Jangankan yang ada di dalam bedengan, yang ada di sini semua adalah gulma yang sudah kita cabut di sini. Suami dia mencabut, mencangkul hasil dari gulma tersebut ditanam di sini. Kalau teman-teman mengikuti video kami dari awal, atau mungkin ada teman-teman yang penasaran pembuatan ini bedengan dan gulma yang dulu banyak sekali di sini, teman-teman boleh membuka kembali video kami yang lama. Di sini dulu bentuknya seperti parit ya, seperti parit yang agak dalam, agak lebar, lebarnya ya seperti ini, dibuat sang suami. Nah, ternyata itu untuk apa? Untuk membuang gulma-gulma, batang pisang, daun kering, semuanya dibuang ke lubang yang ada di sini, ke parit. Dan ini sekarang sudah ditutup teman-teman. Jadilah dia jalan. Fungsinya apa? Dia untuk menutrisi bedengan-bedengan yang ada di sini. Kiri kanan boleh menyerap nanti, dan berguna untuk tanah juga ya, buat makanan tanah biar tanah kita di sini subur kembali. Oke, ini udah proses pencangkulan, sudah ditimbun ya tadi. Nah ini agak ditutup lagi sedikit ya, masih tinggi. Nanti dalam waktu 2 minggu dia akan diguyur hujan. Nah, dia akan menyerap dan akan terurai oleh tanah ya. Nah, nanti insya Allah 2 minggu ke depan kita akan membuat bedengan di sini seukuran ini ya teman-teman, biar rapi. Ini ubinya kita juga tunggu ubinya panen, sembari menunggu ubinya panen. Nah, karena di sini terlalu teduh ya teman-teman. Kalau kita menanam di sini terlalu teduh, rentan hama ya kalau terlalu teduh. Nah teman-teman, inilah pemandangan di samping kebun kami ya. Ini kebun orang, dan inilah kebun kami batasnya. Nah perbedaannya jauh berbeda ya, yang sana sangat kotor karena tak terurus, dan yang ini sudah lumayan bersih. Nah sekarang di sini, berhubung di sini ya
dekat dengan rumpun bambu ya teman-teman. Ada beberapa kali kita temukan ular ya, karena memang kalau kita tinggal di area dekat kebun seperti ini yang belum banyak pemukiman, itu rentan dengan yang binatang-binatang seperti itu ya. Dan ini di rumpun bambu beberapa kali dilihat ada ular yang melintas di sini. Dan waktu di belakang rumah kami juga di pembuangan air itu pernah ditemukan ular, tapi berukuran kecil. Jadi kita sudah tanya-tanya juga sama orang-orang tua di sekitar sini, katanya untuk mencegah binatang itu masuk ke dalam area kebun, atau takutnya dia masuk ke tempat pemukiman kita, rumah, coba tanami kunyit, katanya begitu. Tanami kunyit di sekeliling rumah atau di bagian belakang yang tempat banyak dekat dengan tempat ular tersebut ya, seperti ini ya. Jadi rencananya sore hari ini, ini kami mau menanam ini juga ya. Kegiatan kami sore selain tadi pengomposan, pembuatan bedengan, dan ini yang terakhir kita mau tanam kunyit. Ini adalah kunyit yang sudah tumbuh tunas, sudah siap tanam ya. Ini sudah berapa bulan ini saya simpan, sekitar 3 bulanan ya teman-teman. Dulu masih segar, ini dibagi sama paman. Katanya ini bagus ditanam di belakang rumah, kalau bisa sekeliling ya. Cuma ini tidak banyak. Dia bilang kalau bisa sekeliling rumah. Cuman karena ini tak areanya cukup lumayan luas ya, jadi kita tanam di belakang sini aja ya teman-teman. Karena ini tempat memang lewat-lewatnya si binatang melata tersebut, ular ya. Semoga dengan kita tanam ini mengurangi maksudnya hasrat ular untuk datang ke tempat kita. Oke, ikuti terus video kami teman-teman, bagaimana kami berkebun di sore hari dan apa saja yang kami lakukan. Semoga bermanfaat ya. Nah, ini kita banyak bambu ya, bambu-bambu sisa dari pembuatan bedengan ini, seperti ini. Nah, ini sudah tidak digunakan lagi. Jadi kita mau gunakan sebagai bahan bakar untuk masak air, untuk masak apa saja yang ada di sini. Karena kita punya tungku tradisional ya. Di sini kita memanfaatkan apa yang disediakan oleh alam. Hitung-hitung kita menghemat gas LPG karena di sini gas mahal. Jadi kita menggunakan apa yang ada disediakan di sini. Nah, ini sisa-sisa arang ini kita bisa gunakan sebagai apa? Campuran media tanam. Ini sangat-sangat bermanfaat ya teman-teman. Dan ini hanya sebagian kecil, yang ini sebagian besar. Nah, ini pun sudah banyak yang kita pakai ya teman-teman. Nah, ini semuanya sisa dari pembakaran kita. Jadi sangat-sangat tidak ada yang terbuang ya. Sangat hemat, tidak mubazir. Yang mungkin bagi orang ini tidak berharga, tapi bagi kami ini sangat berharga ya. Ini emas hitam bagi kami, arang. Karena mungkin di tempat yang lain sangat susah ya mendapatkan arang, sampai beli. Bahkan ada, kalau kita kan dulu memakai arang sekam ya. Waktu kita dulu di Malaysia, saya sampai bela-belain beli sekam mentah dan membakarnya menjadi arang sekam. Tapi kalau di sini kita sudah tidak menggunakan sekam lagi, tapi kita menggunakan arang kayu. Arang kayu besar-besar ya, tapi kita bisa hancurkan. Seperti ini contohnya. Nah, ini adalah arang kayu teman-teman yang sudah kita hancurkan. Penampakannya seperti ini. Ini baru 2 hari lalu saya berikan ya.
Dia tidak halus serta merta halus, dia berbentuk granul, agak kasar sedikit seperti pasir kasar ya. Jadi sangat baik untuk pori-pori tanah ya, untuk penyerapan nutrisi, untuk perkembangan mikroorganisme. Boleh. Nah, ini untuk mencegah jamur juga. Nih, saya berikan di tiap-tiap tanaman. Walau tanamannya kurang baik, sudah terlambat ya sebenarnya pemberiannya, tapi kita coba, kita yang namanya usaha semua kita lakukan. Dan ini terbukti di tanaman tomat, memang pemberiannya sangat tepat ya. Dari mulai masa tumbuh seperti ini, saya sudah mencampurkan media tanamnya dengan arangnya. Dan memang hasilnya terbukti bagus. Sama dengan timun. Timun ini akan cantik teman-teman jika tidak diserang hama. Karena dia sudah masih sependek ini sudah menghasilkan buah ya. Ini baru beberapa minggu, sekitar 2 minggu yang lalu kita pindah tanam. Dengan cepat dia mengeluarkan bunga. Semoga dia bisa berbuah. Ini sudah kelihatan. Ini sudah kelihatan ya buahnya teman-teman. Masya Allah. Padahal baru seperti ini. Pohonnya memang kurang cantik. Bukan karena dia kurang subur ya teman-teman. Tapi kita di sini berperang dengan hama. Dengan kondisi kebun yang terbuka seperti ini. Sana sumber hama paling besar. Jadi kita harus berperang dengan hama. Jadi jangan menyerah. Kita harus tetap menanam dengan cara mencukupi nutrisi yang ada di media tanamnya. Salah satunya adalah arang. Arang gunanya untuk apa? Menggemburkan, mencegah dari jamur, dan sebagai sarang bakteri-bakteri untuk penyubur tanaman. Ini tanaman terong kami sudah tua ya. Ini mau dimusnahkan. Dia sudah pensiun karena sudah ada banyak gantinya tuh di belakang. Dari sinilah benih saya ya. Menghasil dulu ada ini tempatnya. Bekasnya sampai sekarang tidak mau tercopot. Ini di sinilah induk dari benih-benih yang banyak di belakang tuh yang kita pindahkan. Dan sekarang dia sudah tua, jadi kita mau pensiunkan. Oke, kita ke area belakang lagi ya. Tadi sudah bercuap-cuap tentang arang. Ngomong-ngomong, tema di sore hari ini yaitu memanfaatkan apa yang tersedia di alam. Dan salah satu yang tersedia di tempat kami adalah ini. Nah, dari sinilah kami mengambil tanah bakar ya teman-teman. Ini kami membakar bahan-bahan organik, entah itu bahan non-organik, sampah. Kita bakar di sini selain menghilangkan nyamuk dan mengusir hama. Ini juga bagus untuk mengusir hama ya, asap. Sisa nanti tanahnya yang sudah menjadi abu ya, maksudnya bahannya nanti kan terbakar terus jadi abu. Itu yang akan kita gunakan sebagai tanah bakar, tapi dengan cara kita diamkan dulu di situ berminggu-minggu teman-teman. Kita bakar banyak-banyak. Dan di sini memang tempat pembakaran. Ada juga di depan, ada beberapa di depan juga, depan rumah. Di sini juga, dan di sini juga banyak kompos ya, kompos dari daun bambu. Sekalian juga kita bakar-bakar di sini. Kan? Jadi dari sinilah kita mengambil tanah subur, tanah kompos, tanah gembur, dan tanah bakar. Jadi di tempat kami apa saja yang ada di sini kita bisa manfaatkan teman-teman, asalkan kita tahu cara mengolahnya dan menggunakannya. Jadi tidak ada yang terbuang. Bagi orang ini sampah, rumput mengganggu, tapi bagi kami dia tidak mengganggu. Memang mengganggu, tapi dia bisa dimanfaatkan. Sama dengan ini juga ya. Jadi itulah kita hidup di kampung ya. Seperti ini harus bisa memanfaatkan bahan-bahan apa saja yang ada di sini untuk menanam teman-teman, karena memang sangat banyak yang kita bisa gunakan asalkan kita tahu caranya. Dan semoga teman-teman yang menonton video ini bisa mengikuti cara kami memanfaatkan apa yang disediakan oleh alam untuk menyuburkan tanah dan tanaman dan memproduksi tanaman yang lebih baik, buah-buahan dan sayuran.
untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Jadi kita bisa menghemat pengeluaran ya, ibu-ibu di rumah, bapak-bapak juga. Dan kegiatan kami di sore hari ini akan diakhiri dengan menanam kunyit teman-teman. Seperti yang saya sudah katakan tadi, di area kami rawan ular ya. Jadi kata orang tua sini, cobalah untuk menanam kunyit di sekeliling atau di bagian belakang rumah untuk mencegah ular masuk. Saya juga belum tahu, kurang tahu apa hubungannya, tapi kita coba saja tanam. Lagian itu kunyit kan banyak manfaat ya teman-teman. Kita boleh bahan masak, boleh obat, dan apa saja. Jadi ini kita tanam di area belakang. Kita nanti jajar ke sini. Oke, kita akhiri kegiatan kami di sore hari ini teman-teman. Terima kasih banyak sudah mengikuti video kami tentang memanfaatkan apa yang ada di sekitar untuk kita berkebun, untuk kita menanam. Terima kasih banyak. Semoga semua ini yang kita tunjukkan ke teman-teman bisa bermanfaat juga untuk teman-teman dan saya juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.